Kalian semua yang belum tahu mitos atau fakta di dunia otomotif, gua mau kasih tahu nih buat kalian-kalian semua yang belum tahu mitos atau fakta di dunia otomotif. Nah, yang pertama, halo semua, balik lagi di channel gua Hardy G. Di video kali ini gua mau ngobrolin seputar dunia otomotif. Memang bukan yang pertama gua ngobrol video soal otomotif, tapi di sini gua mau ngobrolin soal mitos atau fakta di dunia otomotif. Kita semua tahu bahwa sekarang mobil sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat. Mobil sekarang adalah industri otomotif yang memang semakin meningkat, ya. Kita bisa lihat orang gampang banget buat dapetin mobil. Ada yang cicilan ringan, ada yang DP ringan, dan lain-lain. Semua orang diberikan kemudahan untuk mendapatkan mobil pribadinya. Nah, kita lihat faktanya di jalanan, semua kendaraan hampir dipenuhi oleh semua jenis mobil. Mobil jenis low level, ya, mobil middle low, bahkan mobil middle up. Semua jenis mobil itu ada di jalanan raya Indonesia. Nah, tadi gue bilang saking gampangnya orang untuk mendapatkan mobil, bisa dengan berbagai cara gitu ya. Dan kalian semua yang belum tahu mitos atau fakta di dunia otomotif, gue mau kasih tahu nih buat kalian-kalian semua yang belum tahu mitos atau fakta di dunia otomotif. Nah, yang pertama, panaskan mobil sebelum jalan. Nah, memanaskan mobil sebelum digunakan ternyata ini mitos di dunia otomotif. Kebiasaan memanaskan kendaraan sebelum digunakan yang biasanya dilakukan 5-10 menit bahkan lebih, ternyata tidak perlu kita lakukan. Untuk mobil-mobil yang sudah berumur dan masih menggunakan karburator, mungkin perlu dilakukan. Tapi dengan perkembangan teknologi di dunia otomotif, kita tidak perlu lagi menggunakan kebiasaan seperti menyalakan mobil atau memanaskan mobil pada zaman dahulu. Mobil sekarang ketika kunci mulai diputar ke posisi on, pompa oli secara otomatis memompa oli ke bagian atas mesin, sehingga tidak perlu lagi untuk memanaskan terlalu lama. Jadi, mulai tinggalkan mitos di dunia otomotif yang satu ini. Yang kedua, menginjak gas sebelum mobil dimatikan. Dulu, pengemudi sering menginjak pedal gas dalam-dalam. Mungkin kalian pernah ada yang lihat kalau orang-orang zaman dulu, kalau sebelum parkir, sebelum matikan mesin, itu tiba-tiba meraung-raungkan gasnya atau menginjak gas mobilnya dalam-dalam. Dan ini dilakukan katanya agar aki terisi arus listrik. Tapi untuk zaman sekarang, apakah ini masih perlu dilakukan? Ternyata hal ini adalah mitos di dunia otomotif belaka. Faktanya hal ini kurang valid karena arus listrik yang disuplai untuk mengisi aki tidak seberapa banyak jika kita menginjak gas beberapa detik sebelum kita mematikan mobil. Karena selama perjalanan, ketika mobil berjalan, aki sudah dalam kondisi mengisi. Yang ketiga, menyalakan hazard ketika hujan deras. Ini yang paling sering kita dapati ketika kita di jalan tol terutama ya, atau di jalan-jalan yang memang cukup besar gitu ya. Ketika hujan deras di Indonesia, hampir semua mobil menyalakan lampu hazardnya. Dan ini kerap kali dilakukan oleh pengemudi di Indonesia. Alasannya agar mobil di belakang dapat melihat mobil di depannya. Padahal ini salah. Bahkan di dunia internasional, menyalakan lampu hazard saat hujan deras ini dikategorikan sebagai pelanggaran. Tindakan ini justru membahayakan karena pengemudi di belakang tidak mengetahui mobil itu akan belok ke kiri ataupun belok ke kanan, sehingga bisa menyebabkan kecelakaan. Bahaya lainnya, menyalakan lampu hazard dapat menyilaukan pengemudi mobil di belakangnya. Cukup menyalakan lampu utama dan berhati-hati saat hujan deras. Jadi sudah mulai ditinggalkan menyalakan lampu hazard ketika hujan deras karena sangat akan membahayakan bagi pengendara lainnya. Yang keempat, inrayen mobil. Nah, mitos yang ini harusnya sudah mulai ditinggalin sama pengemudi-pengemudi era saat ini. Faktanya, sekarang ini mobil baru sudah layak jalan tanpa perlu proses inrayen. Jadi, perlukah mobil modern untuk melakukan inrayen? Inrayen atau break-in sudah tak berlaku lagi untuk mobil masa kini. Hal ini karena pabrikan mobil masa kini sudah menggunakan mesin modern
dengan teknologi yang sangat mutakhir. Selain itu, pabrikan mobil masa kini juga sudah mulai melakukan pengecekan mobil lebih mendalam sebelum mobil itu diterima sama si konsumennya. Jadi inline itu sekarang masih perlu atau tidak? Menurut gua, mobil-mobil saat ini sudah tidak perlu lagi melakukan proses inline. Nah, yang berikutnya adalah menggoyang-goyangkan mobil saat mengisi bensin. Ada yang beranggapan bahwa menggoyang-goyangkan mobil tujuannya supaya mengeluarkan udara di tangki bensin, sehingga tangki bensin bisa penuh secara optimal. Seharusnya ini tidak perlu dilakukan. Tanpa digoyang juga akan mengeluarkan udara yang terjebak di dalam tangki. Hanya saja memang membutuhkan waktu untuk bensin masuk. Nah, posisi tangki bensin pada umumnya berada lebih rendah dari corong pengisiannya. Dan ini membuat bensin yang merupakan zat cair akan otomatis mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oleh karena itu, sebenarnya para pengguna mobil sudah tidak perlu lagi menggoyang-goyangkan mobilnya saat sedang mengisi bensin. Nah, digoyang-goyangkan begitu malah bisa membuat mobil kita berbahaya. Karena bensin kan juga memiliki sifat penguapan. Justru ini nantinya malah berbahaya, membuat mudah terbakar. So, mulai tidak menggoyang-goyangkan mobil ketika sedang mengisi bensin. Yang terakhir, mengangkat wiper saat parkir bisa mencegah karet mengeras. Ini bisa kita jumpai ketika kita lihat parkir orang, mobilnya yang parkirnya cukup lama misalnya, atau di apartemen, di parkiran apartemen ya gitu, atau di parkiran-parkiran perumahan yang memang mobilnya ditinggalkan lama oleh penghuninya gitu ya. Dan hal ini adalah hanya sebagai mitos di dunia otomotif. Wiper akan mengeras jika terlalu lama dijemur tanpa diangkat dari kaca mobil. Nah, sebenarnya hal ini bertujuan agar karet wiper selalu terjaga kondisinya. Walaupun dijemur, karet wiper tetap memiliki kelenturan. Umumnya memang usia karet itu berumur 2 tahunan. Itu pun tanpa perlu diangkat ketika mobil parkir. Justru ketika kalian mengangkat wiper ketika parkir, per di dalam wiper akan tertarik terlalu lama dan bisa menurunkan kekuatan pernya. Nah, kira-kira kalian sudah mulai mengetahuikah mitos-mitos tersebut? Atau malah jangan-jangan kalian masih menjalankan mitos-mitos tersebut dan memang kalian masih meyakini bahwa hal tersebut adalah hal yang benar, gitu ya. Nah, buat kalian yang terutama bisa menimbulkan bahaya tadi, coba mulai sedikit tinggalkan dan kita coba mulai berpikir, kira-kira hal apa yang masih bisa kita gunakan, hal apa yang masih relevan dengan kondisi otomotif sekarang dan mana yang tidak relevan lagi. So, jadilah pengemudi yang smart, juga drive safety. So, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel HDG. Sampai ketemu di video berikutnya.